belajar firman, kita kenal Tuhan Allah. Jadi betul kita percaya Allah yang wakbar, Allah yang transenden, Allah yang nun jauh di sana. Itu Allah yang kita percayai. Karena dia Allah maha besar. Lihat aja apa yang Salomo bilang. Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Tapi orang Kristen tidak hanya percaya bahwa dia Allah yang transenden, yang nun jauh di sana. Allah yang diajarkan oleh kitab suci. Dia memang maha besar. Tetapi dia berdiri di depan pintu dan berkata, aku mengetuk, lihat aku mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Maka dia transenden sekaligus imanen. Dia nun jauh di sana, tapi pada saat yang sama dia bisa masuk di hati kita. Makanya Salomo bilang, bait Allah tidak bisa apa? Memuat engkau. Perjanjian baru mengatakan tubuhmu bait Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya 1 Korintus 6 ayat 19 Paulus bilang begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Yes. yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bicara Roh Kudus, itu pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Sehakikat, sederajat, melekat. Tidak ada lebih kecil, tidak ada lebih besar. Tidak ada lebih dahulu, tidak ada lebih kemudian. Maka ketika firman Allah dengan tegas mengatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah, Roh Allah diam dalam kamu. Itulah Allah yang transenden sekaligus imanen. Amin. Kapan Allah itu bisa masuk ke dalam diri kita? Saat Anda percaya Yesus. Amin. Tidak bisa tanpa Yesus. Orang tidak bisa mengenal Bapa kalau tidak mengenal Yesus. Percaya Yesus, terima Yesus, sama dengan terima Bapa. Makanya ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, nanti Filipus bingung. Lalu Filipus bilang, Tuhan tolong kasih tunjuk Bapa itu kepadaku. Tuhan Yesus bilang, Ibu maksudnya Filipus. Ibu, lu sebagian lama dembetan, ini lu masih bilang tunjukkan Bapa, woi. Siapa sulihat saya, sulihat Bapa. Yohanes 14 ayat 6 dan seterusnya. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, jadi Bapa itu akan menjadi Bapa yang transenden, yang nun jauh di sana itu akan menjadi imanen ketika orang datang kepadanya melalui anaknya yang tunggal. Tidak bisa yang lain. Saya sudah tekankan tadi malam dan malam ini harus diulang lagi. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. 7 dan seterusnya. Filipus yang tadi saya bilang. Terus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ibu bilang apa? 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kalau betanya Yesus itu kena tempeleng. Makan Tuhan Yesus baik. Tahu Jason tempeleng. Terus? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ya, karena di bagian yang lain, Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata apa? 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Makanya orang kalau bilang, percaya Allah, percaya Allah, percaya Allah, percaya Allah. Tapi tidak datang kepada Yesus. Lu percaya Allah yang mana? Hah? Tidak ada orang bisa datang kepada Allah yang maha besar itu kalau tidak melalui Yesus. Nah inilah gunanya belajar Alkitab. Dan dengan demikian kalau ada yang coba-coba ajar yang aneh-aneh tentang Yesus, teladani Apolos. Halo bapak-bapak di sini siapa yang beri? Kalau saudara belajar tentang Tuhan Yesus, ya, bahwa tidak bisa orang percaya kepada Allah kalau tidak terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bisa. Ya. Kalau ada yang berani membuktikan Yesus bukan Allah, itu belajar dari apa yang
Apolos lakukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 27. Firman Allah bilang begini. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Iya, berguna dalam hal apa, Bapak Mama? 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi kalau ada orang bilang, oh Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, mari datang kok saya buktikan dengan kitab suci. Karena saya tidak bisa buktikan dengan lain. Ini karena kita sedang bahas manfaat Alkitab, mengajar tentang Allah. Maka harus dibuktikan dari kitab suci seperti yang Apolos lakukan. Ini dia bernama bantah-bantahan. Dan ini istilah sekarang dia bernama debat. Nah, gitu. Debat teologi itu tidak salah. Kalau debat cari terkenal, dosa. Debat hanya cari kalah menang, dosa. Debat karena sombong mau pamer ilmu, dosa. Tapi kalau debat untuk jemaat mengerti, good. Debat untuk kemuliaan Allah, mantap. Amin. Makanya channel saya dimulai dengan saya bantah itu Ustadz Yahya Waloni yang katanya mantan pendeta. Lalu dia mulai aja dia putar balik di media, beta habok dia betul-betul. Saya habis bikin kawan-kawan, saya jujur aja, teman-teman pendeta dari berbagai sinode WA minta terima kasih kan selama ini mereka tidak tahu mau bikin apa. Biarkan aja Yahya maki-maki kita. Saya tidak biarkan. Beta hidup dari Injil baru ini Injil diinjak-injak beta ngasa. John Calvin itu teolog Protestan luar biasa. John Calvin bilang apa? Anjing saja akan menggonggong kalau tuannya diganggu. Anjing itu. Masa kebenaran Tuhanku dipermainkan lalu aku diam saja? John Calvin bilang anjing lebih baik dari saya. Kalau ada pendeta orang injak-injak atau kebenaran kau diam, anjing lebih baik dari pendeta. Mengerti Bapak Mama? Itu dia. Karena kadang-kadang katong sibuk bakal lagi gereja satu dan gereja lain. Pada orang lain ada injak-injak atau Alkitab. Padahal katong pun tema apa? Kuta pandang dari mana? Iya harusnya pendeta bersatu. Kalau lu supanau na dukung yang berani. Kan begitu. Ya lu supanau lah baru lu sarang yang berani. Baru lu jusan bikin apa-apa. Anjing lebih baik. Ada amin. Bedengar orang niki-niki keras nah. Anjing saja akan gonggong kalau apa? Tuannya diganggu. Kita orang Kristen baru orang hina-hina kita pu agama di media. Kita diam-diam. Lupa mau. Saya pasti beribut. Seperti Apolos membantah mereka dari kitab suci. Itu Zakir Naik. Dia doktor dari India sana. Dia suka omong dan jelaskan Alkitab. Saya heran. Dia agama Islam, dia buka omong Al-Quran, dia omong betul Alkitab. Kalau kami ini pendeta, kami bahas Alkitab, tak usah bahas Al-Quran. Betul? Kita di Indonesia hargai agama lain, betul? Tidak usah urus mereka punya, benar kan? Tapi don't urus ketempung. Kalau mau dihargai, tolong hargai. Nah ini karena sudah di media aja saya omong. Kalau Bapak Mama belum nonton, nah beta kasih tahu. Dia pernah bilang begini. Tuhan Yesus itu hanya juru selamat Israel. Bukan semua manusia. Jadi kita yang bukan orang Israel, katanya orang Nikniki, Amnuban Timur, Amnuban Selatan, Malaka, Amnatun, Amfoang, ya, Molo, Nunuk Nemat, Kelek, Tunan, Kolbano, Bena. Kamu bukan Yahudi, kamu TTS. Nah, jadi dia bilang, Yesus itu hanya penyelamat Israel. Dan Bapak Mama tahu. Ini Bapak Mama yang tidak
jarang hafal Alkitab, hanya hafal orang pendosa. Kadang-kadang Alkitab dia sen hafal, maka tetangga pemasalah dia hafal mati. Jadi pindah dari satu rumah ke satu rumah, dia bilang, bason tahu kosong de aku ima tanta mia de om usu bakalai besar. Bila om usu pit jalan dinas ada nona Jawa. Lu kalau om usu pemasalah lu bongkar bangkir dari tahun 2019 sampai November 2022. Alkitab tanya, tahu ini ayat di mana? Itu Pak Pendeta urusan. Kita semua orang Kristen kok Pak Pendeta urusan bagaimana? Kita semua punya urusan. Dia ternyata pakai ayat Alkitab sehingga dia bisa mengajarkan dengan dasar Alkitab bahwa padahal dia bukan pendeta loh. Pendeta seperti saya omong Alkitab cocok, betul? Karena saya pendeta, saya STH, sarjana teologi, sarjana ketuhanan. Kalau SP sarjana pertanian, ESOS sarjana apa? Sosiologi kok. Apa lagi? Pokoknya S2. Iya toh? Supri Sumintra itu teman saya. Bab 2 nama Supri Sumintra. Nah, dia pakai ayat dari mana? Zakir Naik, bukan pendeta loh, bukan Kristen. Bahkan dia kerjaannya mati-matian membuktikan Yesus itu bukan Tuhan kalau dia ceramah. Kalau saya boleh berteriak Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, saya harap semua pendeta berteriak hal yang sama. Ya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dia tidak. Tapi dia pakai ayat. Ayatnya di mana? Matius pasal 10, ayat 5 dan 6. Ketika Tuhan Yesus utus 12 murid, Tuhan Yesus omong begini. Ini yang dia pegang. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Terus, pergi di mana? Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini dasar, saudara, saya sudah nonton ulang-ulang baru saya berani omong seperti ini. Ini umum loh, ini live, saya bertanggung jawab. Saudara tenang-tenang saja. Panitia tahu saya bilang, aku emang ini kemana? Beta ya urus, lu diam. Ini bukan barang baru buat beta nih. Itu hantam kiri kanan di mana-mana kok. Aku emang ini posisi. Lu diam. Ika itu lutut dan tali rafia. Ikat. Dan diam di air tergenang situ. Tenang. Beta omong benar kok. Beta ada omong orang pun nama, orang pun ini agama di sini. Tidak, saya sedang bantah orang-orang kurang ajar yang sok tahu. Coba-coba omong kita punya agama. Dengar. Dipakai ayat. Anda bayangkan, berbab mama kalau tidak baca Alkitab, malu sama Zakir Naik, malu sama saksi Yehova. Ya, malu sama Ahmad Kainama. Itu juga salah satu oknum ustadz yang sering menyerang Kristen di media. Saya juga sudah bantah dia. Abdul Somad dan si siapa yang berikut. Dosen omong dong pungkat dosen. Saya ini dengar Bapak Mama ya. Saya baptis orang Islam masa Kristen tuh mereka buat keputusan saya baptis. Tapi setelah mereka ikut Tuhan Yesus saya bilang apa? Kalau kau bersaksi jangan bahas lagi agama lamamu. Jangan bikin masalah, ini Indonesia. Kita Pancasila. Kita tidak ada urusan dengan orang lain. Karena pengetahuan tentang Allah, segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan hidup yang menyenangkan hati Allah dan berdampak bagi sesama, lengkap di Alkitab. Kita tidak butuh informasi dari luar Alkitab. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Jadi kalau mau tahu Tuhan Allah dari sini, bukan lebih cari di mana. Makanya saya larang, sekali banyak di media tuh saya baptis, saya minta izin, boleh posting, boleh Bapak, posting. Kok orang mau masuk, nah kenapa? Ini negara mengatur, bebas mau peluk apa, asal baik-baik toh. Kenapa? Sapa mau kenapa sapa? Itu anak Kupang cabang BTN, bahasa kan. Nah, kekasih Allah. Jadi saudara kalau tidak hafal ayat, aduh tolong Bapak Mama ada majelis yang sudah 3 periode, madisan hafal ayat. Belum pimpin ibadah, mabok, ame pesta, ame dangsa, tombak, dia tombak 1 tank.
Kadang-kadang dia tombak mau pakai lagu Bento lagi. Waduh. Dan kakak baju hitam. Bagian mau pimpin ibadah, itu mana surgawi di mana? Nah itu mana surgawi semua subaca. Di fadok ulang itulah. Soalnya ada niat belajar. Kadang-kadang sumabok barat, suta goyang berlebih. Haleluya. Saudara-saudara. Ada loh, besan tahu majelis. Besan tadi majelis dinik-niki, mah di tanpa lain ada. Mabok berfirman Allah berkata. Foe barat satu sukana sopi berpimpin ibadah. Haleluya. Saudara-saudara. Jangan coba-coba tinggalkan pelayanan. Haleluya. Saudara ingat Yunus. Yunus tinggalkan pelayanan dan apa yang terjadi? Ikan begitu besar Yunus telan. Karena mabok toh. Majelis setan satu ini kan mabok. Iya kan? Jadi son tahu siapa yang telan siapa. Saudara jangan coba-coba. Haleluya. Ikan begitu besar. Haleluya. Yunus telan. Dia pikir kombong halus. Lu pikir ikan sardin kok Yunus telan. Balang kuning sat ekor yang tenak sa talan hela step. Lupi talan ini ikan besar ini. Pokoknya Alkitab tidak bilang ikan paus, tapi ikan besar. Tidak ada bilang ikan paus di Alkitab. Guru sekolah minggu lu jangan ajar bodoh-bodoh. Anak-anak ikan apa yang telan Yunus? Tidak tahu. Hoi paus, lupum paus itu. Mana ada? Tidak ada, baca itu Yunus. Tidak ada ikan paus. Ikan paus itu kerongkongannya kecil. Telan orang agak susah. Ada ikan-ikan besar di laut. Itu bukan cuma paus. Paus pun kawan kuliah semua tuh ada banyak. Banyak ikan lain. Tahun 96 itu pernah ada orang tangkap hiu putih. Belah di dalamnya ada sapi. Nah kalau itu bisa telan orang. Begitu. Tapi yang dipersoalkan adalah majelis mabok. Saudara-saudara, ada kau majelis yang tukang mabok dinik-niki. Maju kau ketemu foto bersama dulu. Kenang-kenangan, dia mau posting ame di Facebook, dia bilang ini dong ini yang Yunus telan ikan ini dong ini. Haleluya. Omong-omong orang nik-niki, terima kasih ya. Hujan-hujan juga kau bisa KKR. Beri tepuk tangan dulu. Yang meriah bagi Tuhan luar biasa. Niki-niki keren.